Shalom, selamat pagi semuanya. Sebentar lagi kita akan memulai doa prakbaktian kita. Sebelum kita mulai doa prakbaktian kita, mari kita bangkitkan roh kita. Iriala Bapa Bapa Sikir, Iriala Bapa 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 Bapa. Iriala Bapa Bapa Sikir, Iriala Bapa 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 Bapa. Iriala Bapa Bapa. Siang hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar hari ini Tuhan, biar ada ibadah yang luar biasa Tuhan. Ibadah yang kami akan hadi Kau Tuhan. Ibadah yang akan memberkati Tuhan setiap orang yang menyaksikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk Mas Yori Tuhan, yang kami korban Tuhan. Berkati dia Tuhan sebagai pemberita firman Tuhan, supaya apapun yang dia sampaikan Tuhan itu berasal dari Kau Tuhan. Biasa menyiapkan hati dan pikiran dia Tuhan untuk memberitakan firman Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang keluar dari mulut bibir dia Tuhan, itu semua berasal dari Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan mendengar firman yang hidup Tuhan, firman yang menguatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami akan mendengarnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Janet Tuhan yang hari ini akan jadi WL Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati dia roh penyembahan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dalam penyembahannya dia Tuhan, dia bisa bawa kami semua Tuhan masuk dalam hadirat Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Janet Tuhan, biar sungguh-sungguh Tuhan dalam melayani Kau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat tim musik Tuhan, buat alat-alat yang dipakai Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk benda-benda marah sekalipun Tuhan, dan tidak ada kerusakan Tuhan, tidak ada miskomunikasi Tuhan. Kami sepenuhnya Tuhan melayani Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami Tuhan sebagai tim musik Tuhan bisa layak Tuhan untuk menyembah Kau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kristi Tuhan yang akan membagikan persembahan Tuhan dan pengumuman Tuhan. Berkati dia Tuhan, biar ada kesaksian yang hidup Tuhan, biar ada kesaksian yang menguatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan kami akan rela memberi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dia diberkati Tuhan dari setiap perkataan yang dia keluarkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan ke akhir Tuhan. Kau yang jaga, Kau yang sertai Tuhan, dari pintu depan Tuhan sampai tiap lantainya Tuhan di gedung ini Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan ke tempat ini Tuhan, biar tempat khusus Tuhan di hadapan Kau Tuhan, dan kami layak Tuhan mengadakan ibadah Tuhan di hadapan Kau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap yang melayani Tuhan hari Tuhan. Asyur Tuhan, berdoa syafaat Tuhan, terus Kau yang hidup Tuhan, biar Kau yang akan memberkati mereka Tuhan, biar mereka layak juga untuk melayani Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam Yesus Tuhan. Amin. Amin. Siapa puji dan menyembah Tuhan? Amin.
Mari kita siapkan hati kita. Thank you, Lord. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam
kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Kau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan selalu ada buat kami. Berkat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang hadir di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Kau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang mengubahkan setiap kami dalam firman Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk ke minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Juli. Juli. Agustus. Apa? Iya. Jadi nggak kerasa gitu udah di akhir bulan, dan seperti biasa di akhir bulan semua anak-anak youth melayani di ibadah pada hari Minggu. Luar biasa tadi saya diberkati dengan hujan penyembahan. Sangat menguatkan dan membangkitkan roh dan iman. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga diberkati, amin. Ya, senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya bisa ibadah secara langsung. Sudah 3 kali ya kita ibadah secara langsung, dan kita percaya walaupun kita ibadah secara langsung gak akan ada sakit penyakit, amin. Kita tetap sehat karena kita tetap berpegang dan berharap sama Tuhan, amin. Dan ini sudah ketiga kalinya juga saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman di depan. Dan 3 kali itu di 3 tempat yang berbeda. Yang pertama itu di Roti Hidup, itu berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, sudah. Terus yang kedua kemarin di awal tahun di Bed Hotel, dan sekarang 3 kali di tempat ini, di tempat yang baru. Kalau mau saya sharing sedikit, waktu saya dengar kita harus pindah lagi, kita harus ibadah di tempat baru lagi. Hal pertama yang ada dalam pikiran saya adalah angkat bareng lagi. Ya, sebagai juga bagian dari tim pujian penyembahan gitu kan, maksudnya banyak barang yang kita harus bawa gitu dari Bed Hotel, dan apa ya, sempat wah ini gimana ya, angkat-angkat barang lagi, orang-orangnya ada nggak ya maksudnya, dan kita harus pakai apa gitu makan-makannya. Dan puji nama Tuhan, semuanya itu emang kalau cuma dipikirkan tuh gak bakal selesai urusannya gitu saudara-saudara, dan cuma bikin stres doang. Dan puji nama Tuhan, ada David waktu itu, ada Arif, ada Yeski yang angkat dari Bed Hotel gitu barang-barang. Nah, kita juga kemarin rapi-rapi yang angkat drum 2 minggu lalu, ada Karanu, ada Arif, ada saya, ada Yeski gitu. Dan intinya adalah yang mau saya bagikan, bagian dari kisah ini adalah kita harus tetap satu hati, Bapak Saudara. Kita harus tetap satu visi. Jangan ada visi sendiri-sendiri dan apa ya? Ya kita sibuk, tapi bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama dengan
keadaan yang sadar, kita berjuang bersama-sama gitu. Kita terus berjalan sampai tanah yang dijadikan Tuhan itu jadi. Amin. Saya cuma pegang itu aja dan jangan dipikirin terus gitu, lakukan aja gitu. Itu yang saya belajar, sangat belajar di bulan-bulan ini gitu. Ya, dan tentunya juga saya belajar tentang tema di bulan ini, manusia baru. Banyak hal yang sudah kita pelajari, saudara, dari bulan kemarin sampai sekarang ini tentang manusia baru. Saya memberi judul sharing firman saya pada pagi hari ini, manusia baru hidup secara penuh dalam Kristus. Jadi saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Kita akan berbaca bergantian. Saya baca ayat yang ke-6, dilanjutkan dengan Bapak Ibu bergantian sampai selesai ayat 10. Judul perikopnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran temurun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kita sudah belajar banyak hal, saudara-saudara, tentang manusia baru di bulan Juli kemarin sampai Agustus sampai pada hari ini. Dan yang saya dapatkan, yang saya mengerti manusia baru itu adalah manusia yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Manusia yang mengerti bahwa hidupnya itu adalah hidup yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan semua harapan, cita-citanya, setiap apa yang dikerjakan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang dikerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Namun dalam prosesnya, saudara-saudara, itu yang yang kita tuh berjumpa banyak rintangan dalam prosesnya untuk kita mempertahankan hidup sebagai manusia baru. Nah, inilah yang menjadi inti dari sharing firman saya pada pagi hari ini, bahwa bagaimana kita melewati proses itu agar kita bisa hidup sepenuhnya di dalam Kristus, ya. Jadi kalau di Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi di sini ada pesan dari Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Filipi, bagaimana yang menjadi highlightnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bagaimana kita tetap hidup di dalam keselamatan kita, menghidupi keselamatan yang sudah kita terima melalui iman percaya kita. Dan di Kolose 2 ayat 6 dikatakan tadi yang sudah kita baca, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, inilah yang harus dilakukan seorang manusia baru saat dia sudah menerima
Yesus sebagai Tuhan Selamat saat dia pertama kali menjadi manusia baru kembali. Jadi manusia baru itu manusia yang tadinya kehilangan identitasnya. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya identitasnya adalah pribadi yang dikasihi, ciptaan yang paling dikasihi, ciptaan yang paling diistimewakan sama Tuhan, dikasih akal budi, dikasih kemampuan yang lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi karena dosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita lupa bahwa jati diri kita, identitas kita sebenarnya adalah anak raja. Dan saat kita menjadi manusia baru, identitas itu kembali. Kita bisa memahami kembali. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan. Bagaimana sih kita bisa hidup secara penuh dalam Kristus? Yang pertama adalah berakar dan dibangun di atas Dia. Ada di ayat yang ke-7, maka kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Nah, berakar dan dibangun di atas Dia itu sangat penting, saudara-saudara. Saya bisa katakan ini sangat penting karena kalau akar kita tidak kuat, kita tidak berakar secara dalam, ya akan gampang dicabut, saudara-saudara. Seperti di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, ini adalah sebuah ayat yang mengumpamakan bahwa kita adalah seperti sebuah pohon gitu, yang merambatkan. Sebagai manusia baru, kita harus merambatkan akar-akar kita ke tepi batang air. Tapi batang air itu sendiri ada Tuhan gitu. Bagaimana pohon itu kan enggak selalu dia harus panas matahari kan, harus ada air juga gitu. Dimana dia harus cukup air juga gitu. Nah, dia merambatkan di tepi batang airnya itu, dekat banget dengan tepi batang air itu. Dan ini berbicara pada saya bahwa kita tuh harus selalu dekat dengan Tuhan dan selalu menempel, selalu mengikut Tuhan gitu, agar air-air yang kita butuhkan itu, sumber penghidupan yang kita butuhkan itu selalu masuk ke dalam diri kita gitu. Itu yang saya dapatkan, bahwa berakar dan dibangun di atas Dia. Lalu di ayat yang tadi Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ada janji-janjinya juga gitu. Pohon itu tidak akan mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa kita tuh selalu akan membawa banyak manfaat bagi banyak orang. Saat pohon itu rindang, daunnya hijau, selalu punya daun yang lebat, bisa buat orang berteduh, bisa menghasilkan oksigen yang banyak untuk lingkungan sekitar. Dan yang lebih manfaatnya yang sangat dirasakan adalah buahnya, seperti itu. Buah yang bisa dinikmati banyak orang, seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara-saudara, kita sadar ya, maksudnya kita tahu bahwa di masa ini, tahun ini itu luar biasa gitu. Banyak hal-hal yang nggak terduga terjadi. Ya contohnya COVID yang membuat kering gitu bagi sebagian banyak orang gitu. Lihat berita, isinya ya, aduh, nggak enak lagi.
tentang setiap berkaitan dengan COVID ini, meninggal banyak, yang hilang sudah cukup banyak. Tapi di janji Tuhan ini di Yeremia 17:1-8 tadi, bahwa saat kita mengakar pada tepi batang, di batang air itu, dekat batang air itu, kita tetap mendapatkan penghidupan daripada Tuhan gitu. Tidak akan khawatir dalam tahun kering. Itu Bapak Saudara. Jadi kalau saya juga boleh cerita, ini saya juga bagaimana saya juga mengalami ayat ini gitu, tentang pekerjaan saya gitu. Ya memang kerja yang enggak sebenarnya hebat-hebat banget gitu kerjanya, tapi yang mujizat adalah saya tuh bisa dapat kerja di situasi yang kayak gini gitu. Maksudnya Amin. aneh juga gitu. Ya kita yang masih kerja juga bersyukur gitu. Dan kerjaan ini, hari pertama saya kerja itu adalah tanggal 2 Maret 2020. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, 2 Maret 2020 itu adalah tanggal pertama Indonesia, ada warga negara Indonesia yang terkonfirmasi kena COVID. Itu yang di Depok, yang di perumahan mana tuh, yang kena, yang ibu sama anak. Itu hari pertama kerja saya gitu. Dan itu buat saya miss gitu. Kok bisa ya kita memasuki masa yang kayak gini, saya bisa dapat berkat Tuhan gitu. Ya, dan yang lebih mujizat lagi adalah ya, kebaikan Tuhan yang bisa saya lihat adalah yang maksudnya ini kan awalnya kerja proyek, nggak dikontrak jadi karya tetap gitu. Jadi saya awalnya tuh dikontrak cuma 3 bulan gitu sama satu tim saya ini. Terus sampai bulan Maret, April, Mei itu kan harusnya udah kelar tuh, harusnya udah selesai. Ternyata diperpanjang lagi jadi sampai bulan Juli, harusnya sekarang. Nah 2 minggu lalu dikasih tahu lagi, tambah lagi bulan depan gitu, sampai Agustus gitu. Itu ya walaupun gak lama banget lah, tapi saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan gitu. Saya juga kalau nggak salah pernah bilang ke mama saya, "Ma, ini kerjaan mujizat gitu." Ya walaupun bukan kerjaan yang gimana-gimana, tapi puji Tuhan lah gitu. Saya bisa ngerasain yang namanya kerja tuh gimana waktu saya lulus gitu. Ya lumayan lah gitu. Dan itu yang saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan di tahun ini gitu. Jadi udah total berapa bulan ya, dari Maret sampai sekarang saya masih dalam perjalanan selesai bulan Agustus akhir gitu. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi itu kesaksian saya mengenai poin ini gitu, bahwa saat kita tetap berakar dalam Dia, penyertaan Tuhan tuh gak akan pernah pergi gitu. Bahwa kita tidak akan khawatir dalam tahun kering gitu. Kita tetap akan menghasilkan buah dan daun kita tetap hijau. Amin. Itu yang saya bisa bagikan di poin yang pertama. Lalu di poin yang kedua, bagaimana kita bisa hidup secara penuh di dalam Dia, yaitu adalah bertambah teguh dalam iman gitu. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menjadi manusia baru, kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat secara pribadi. Kita menerima Tuhan, menerima keselamatan itu dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, di poin ini saudara-saudara, saya ada dua hal yang bisa saya pelajari gitu. Kita dipecah lagi gitu, ada subpoinnya. Pertama saya belajar bahwa kenapa kita harus punya iman yang teguh. Kenapa kita harus iman kita tuh harus tetap teguh dalam Dia gitu. Yang pertama karena kita harus tetap bisa bertahan dan berjaga-jaga dari segala pengajaran sesat. Pengajaran yang seakan-akan benar padahal belum tentu benar secara alkitab, sesuai dengan firman Tuhan gitu.
Di ayat yang tadi di Kolose 2 ayat 8 ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tidak menurut Kristus. Jadi banyak sekali paham-paham yang bisa kita temukan di kehidupan kita semakin ini, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih gitu, saudara. Nah, dengan teknologi yang semakin canggih itu, penyebaran paham-paham itu, penyebaran ajaran-ajaran itu semakin kencang. Dengan berkembangnya teknologi juga semakin banyak public figure atau kita bisa sebut juga influencer kalau zaman sekarang. Influencer di sosial media, di Instagram pun ada kategorinya sendiri influencer itu. Nah, itu yang kalau kita belajar bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang akan menjadi opinion leader. Dia orang ini akan memimpin suatu opini, pendapat. Jadi dia yang akan menginisiasi duluan sehingga itu tersebar kemana-mana gitu. Dan ini yang kalau nggak dipilah benar-benar, kalau kita nggak berpegang teguh dalam iman kita, percaya tahu firman, itu akan bahaya, saudara. Itu yang bisa saya bagikan di hal yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kita harus berteguh dalam iman, karena kita harus beranjak ke ajaran-ajaran atau pengembangan yang selanjutnya. Maksudnya apa? Pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang di tingkat selanjutnya, gak berhenti sampai bertobat, gak berhenti sampai baca firman, jauhi dosa. Tapi bagaimana kita bisa, contohnya mendoakan orang sakit, bisa peka akan kebutuhan orang lain, bisa mendoakan orang yang sesuai pas di poin di mana dia butuh gitu. Mendoakan orang yang masukkan setan, penginjilan, itu membaptis orang, itu pengajaran-pengajaran yang di tingkat selanjutnya, saudara-saudara. Jadi intinya adalah yang mau saya bagikan adalah, kalau bahasa saya itu, serta kita jangan berputar-putar terus di pengajaran dosa, pertobatan. Tapi kalau kita memang sudah bertobat, kita pasti akan menjadi manfaat bagi banyak orang. Kalau ada di Galatia 5 ayat 13, saya akan bacakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu yang saya maksudkan, bahwa kita harus cepat-cepat selesai dengan hidup kita gitu. Maksudnya kita harus segera, kita punya panggilan besar gitu, ada amanat yang agung bahwa kita harus memberitakan firman kepada banyak orang gitu. Dan ya kita memang butuh istirahat kadang, kita butuh merenung sendiri, menentukan firman itu untuk merecharge, untuk isi ulang. Tapi jangan berputar-putar dalam dosa pertobatan. Itu kalau misalnya juga ibaratkan kayak hamster yang lari di roda putarnya, atau kita lari di treadmill dengan kecepatan penuh, kita merasa capek, tapi rasanya udah lari jauh, tapi sebenarnya di situ-situ aja gitu. That's right. Gitu, jadi haruslah kita beralih ke pengajaran-pengajaran selanjutnya seperti itu, karena Tuhan memanggil kita untuk berbuat suatu kebaikan untuk orang lain gitu. Ya, itu yang saya dapatkan di poin yang kedua ini. Dan saya juga ingat kan saya udah beberapa minggu yang lalu ada pengajaran Kersel ya, yang
beberapa pemimpin juga ikut gitu. Di situ ada Pastor Tom Lay yang mengajarkan gimana kita menjangkau orang gitu. Kalau gagal ya gimana gitu, maksudnya gimana sih maksudnya untuk kita tetap berusaha gitu. Ya jawaban dia yang paling saya dapatkan itu adalah ini kan pekerjaan Tuhan, ya jangan berusaha sendiri, minta sama Tuhan gitu. Maksudnya jangan pakai tenaga sendiri, jangan pakai pikiran sendiri, dan pakai strategi sendiri, karena ini pekerjaannya Tuhan. Dalam prosesnya pasti butuh mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bisa istilahnya tuh dari dalam diri kita tuh ada yang mengajak mereka gitu, tapi bukan kita gitu, tapi Tuhan, Roh Kudus yang menjawab mereka gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus, tadi yang poin yang hal yang kedua itu, kenapa kita harus berteguh dalam iman untuk naik ke level selanjutnya, karena kita juga harus merasakan sendiri Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, jadi itu yang saya dapatkan di poin yang kedua yang bisa saya sharingkan. Yang ketiga, yang terakhir, agar kita bisa hidup secara penuh dalam Tuhan, kita juga harus memenuhi hati kita dengan ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur itu adalah sebuah bentuk ekspresi berterima kasih, menghargai setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mengucap syukur, pastinya kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kalau waktu kita misalnya bermazmur, kita bernyanyi buat Tuhan, kita mengucapkan syukur kita dalam mazmur kita pasti itu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, seminggu ini Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan ini. Ya paling enggak, terima kasih Tuhan saya masih boleh bisa jalan, berdiri, sehat, nggak kena COVID. Terus pokoknya hal yang sampai sesederhana itu kita harus bisa syukuri, karena itu kebaikan Tuhan, saudara. Nah, di Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur sendiri bilang jangan lupa untuk ingat kebaikan supaya kita bisa bersyukur, saudara. Nah, itu yang bisa kita pelajari, bahwa saat kita mengucap syukur, seperti yang minggu lalu Ibu Krisma juga bagikan, kita tuh bisa melihat yang baik. Saat kita melihat ke belakang, ada perubahan yang banyak ya yang kita bisa alami gitu di masa sekarang dibandingkan yang kemarin. Saya mau sharing singkat, ini sharing sebenarnya saya berangkat pagi sih. Biasalah kan sebelum potong tuh kan deg-degan gitu. Biasa kalau kita melayani, kalau misalnya saya bagian firman, kita doa-doa bertiga sebelum berangkat gitu. Nah waktu doa itu deg-degan tuh, jadi kenceng lah sudah deg-degan ya. Tiba-tiba saya mencoba mempraktekkan poin ketiga ini. Saya waktu doa, Tuhan, saya mengucap syukur, saya masih bisa mendengar detak jantung saya masih bisa, ya maksudnya ada detakan lah di sini. Saya ingat kalau ada orang-orang di rumah sakit sana yang udah berbaring lemah, yang udah jantungnya lemah, mau kehilangan, itu udah mau hilang nyawa lah, nadinya udah gak kerasa. Tapi di saat saya deg-degan itu saya mengucap syukur, saudara. Masih ada nafas gitu kan. Saya masih bisa berdetak. Seketika saudara, saya jadi tenang gitu. Itu benar-benar saya alami gitu, saudara. Jadi itu poinnya, saudara. Jangan kalau pas deg-degan mengucap syukur kan gitu aja. Mengucap syukur saya masih bisa punya detak jantung gitu.
Itu yang bisa saya bagikan dari dalam kehidupan saya saat mempraktikkan ucapan syukur ini. Di poin ini juga saya belajar untuk mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Keluarga saya, rombongan saya, yang orang-orang yang mendoakan saya, terutama dengan orang-orang yang membawa kita kepada Tuhan. Kalau saya misalnya ada pertanyaan, siapa sih orang pertama yang mengajak kita pada Tuhan, gitu, saudara? Siapa yang ada di benak saudara-saudara, pikiran saudara-saudara? Nah, paling enggak saudara-saudara ingatlah mereka gitu, doakan mereka, gitu. Mengucap syukur atas mereka gitu. Kalau saya kan uang ada di gereja dari kecil. Tapi kalau dalam prosesnya saya melihat ke belakang ada yang saya itu bukan dari orang percaya. Yang saya itu orang yang bertobat dari Muslim, mau taat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat. Akhirnya mama saya bisa ke gereja dan ujung-ujungnya saya bisa ke gereja. Saya mengucap syukur akan hal itu. Jadi mengucap syukur atas orang-orang yang ada di belakang kita gitu. Maksudnya kita bisa sampai sekarang tuh karena siapa orang-orang ini gitu. Mengucap syukurlah atas orang-orang itu gitu. Dan keluarga juga, kalau orang tua kita, orang tua kita memang nggak bisa sempurna gitu, ibu saudara-saudara. Orang tua kita nggak bisa seperti apa yang kita mau harapkan gitu. Tapi paling enggak kalau orang tua kita membawa kita kepada Tuhan, ya minimal ngajak ke gereja, minimal nyuruh doa makan, ingetin doa makan, doa pagi, mengucap syukur atas mereka, saudara-saudara. Jangan pandang kekurangan mereka. Karena poinnya adalah jangan maksudnya hargai orang-orang yang bawa kita kepada Tuhan. Apakah itu membawa kita kepada Tuhan dengan membawakan firman, mengingatkan kita berdoa, hargailah mereka, saudara-saudara. Itu yang saya sangat dapatkan. Dan terakhir kesaksian saya masih mengenai keluarga gitu. Udah berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu total. Jadi bulan Agustus nanti 11 tahun yang lalu papa saya dipanggil Tuhan gitu. Dan kadang dari dulu sempat saya terpikirkan kenapa papa saya dipanggil Tuhan waktu saya pas banget baru masuk SMP. Pas banget saya emang dibilang jadi baru-baru masuk remaja lah gitu. Padahal peran ayah untuk anak laki-laki yang baru mau masuk remaja itu penting banget. Itu penting sekali gitu. Tapi kenapa papa saya ini pergi waktu saya mau masuk remaja gitu. Maksudnya kalau saya bisa ngadu ya, kan papa belum ngajarin apa-apa, maksudnya untuk jadi seorang laki-laki yang gimana, maksudnya yang seharusnya seperti itu. Papa belum ngajarin ini, papa belum ngajarin itu gitu. Papa belum meninggalkan sesuatu yang sangat sebenarnya saya butuhkan gitu dan David butuhkan gitu. Tapi puji Tuhan masih ada mama saya. Mama saya itu luar biasa. Dia bisa mengajarkan kita laki-laki, maksudnya dia bisa punya sudut pandang sebagai laki-laki juga gitu. Nggak tahu kenapa. Yang saya rasakan tuh gitu. Itu yang saya ucap syukur, dan saya diberkati juga dengan sebuah
quotasi kutipan dari Billy Graham bilang, the greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. Amin. Warisan terbesar yang seseorang bisa wariskan kepada anak dan cucu-cucunya adalah bukan uang atau hal-hal yang lain yang bisa dikumpulkan di kehidupan manusia, tapi warisan karakter dan iman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang masih punya keluarga, yang balik lagi tadi, kalau kita kadang melihat mereka tidak sempurna, paling enggak kita ingat ada warisan iman yang mereka taruh dalam hidup kita. Mereka mau ngajak kita ke gereja, mau mengingatkan kita untuk berdoa. Itu yang ini yang menjadi jawaban maksudnya dari pertanyaan saya tadi gitu. Oh ternyata apa ya, yang Papa lakukan sudah cukup gitu untuk mewariskan karakter dan iman. Tinggal selanjutnya adalah dalam diri saya mau mempertahankan atau tidak. Saya kalau saya mengatakan bahwa saya akan mempertahankan sampai nanti. Amin. 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 Itu yang bisa saya bagikan dari sharing firman saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil waktu sebentar merenungkan apa yang telah dibagikan oleh saudara kita Evangelis Yori. Dengan kepada posisi maju ke depan. Lagi ini kita belajar sesuatu, amin saudaraku. Manusia baru hidup secara penuh dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Kami mau hidup di dalam Kau. Sambil kita nyanyikan lagu ini, kita izinkan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini melawat kita. Saudara yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan ibadah secara live streaming, mari kita ambil waktu sejenak. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Kita belajar pagi hari ini hidup secara penuh dalam Kristus. Bukan setengah-setengah saudara, bukan sok-sok. Tuhan, kami mau berakar dan kami mau dibangun di atas kebenaran firman. Amin. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan sepenuhnya. Amin. Kami mau bertumbuh teguh dalam iman. Amin. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur. Yes, Mari sembah Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Dan kau dimanapun kau berada, baik ada di tempat ini maupun saudara yang sedang menyaksikan ibadah secara online, responsif kebenaran firman, saudara yang membutuhkan jamahan Tuhan, saudara yang belum hidup dengan sungguh-sungguh memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Allah, sehingga hidupmu terombang-ambingkan dengan setiap masalah, dengan ketakutan dan kekhawatiran. Pagi hari ini saya mengatakan sebagai hamba Tuhan, buka hatimu dan percayalah kepada Allah. Bagi saudara yang sakit, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara. Baik saudara yang sedang mengalami pergumulan secara keuangan, secara finansial, saudara membutuhkan terobosan, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara membutuhkan mujizat dalam keuangan, percayalah kepada Allah sepenuhnya, karena Tuhan yang besar itu akan bertindak dan akan memberikan setiap janjinya digenapi. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar.
Masih semangat semuanya, amin? Amin. Amin, karena hari ini adalah anak-anak muda, semua yang melayani, makanya kita harus semangat. Dan saya juga mengucap syukur gitu. Oh tadi Mas Dori bilang, dia mau baikkan firman deg-degan. Saya pun juga bisa deg-degan. Tapi tadi Mas Dori ingetin lagi bahwa kita harus mengucap syukur gitu. Dan biasalah, saya ingin saya mengucap syukur gitu, bahwa saya masih sehat, sampai saat ini saya boleh berkumpul bersama saudara-saudari sekalian semuanya. Saya masih diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk melayani, itu semua saya mengucap syukur gitu buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh saya alami di minggu ini gitu. Dan saya mengucap syukur juga, saya punya kesaksian bahwa tadi Mas Dori bilang dia di awal pandemi ini dia mendapat kerjaan gitu. Dan saya juga mengucap syukur bahwa selama pandemi ini banyak teman-teman saya, banyak cerita-cerita bahwa banyak orang di PHK dapat kerjanya. Banyak yang work from home sampai gajinya pun harus dipotong gitu. Tapi saya mengucap syukur bahwa saat pandemi ini terjadi, saya tetap boleh bekerja full gitu, dengan gaji yang full selama sebulan. Itu saya sangat mengucap syukur gitu bahwa Tuhan tetap menyertai saya, tetap memberkati saya, sehingga saya juga pun bisa memberkati orang-orang di sekeliling saya gitu. Dan sebelum itu saya punya ayat, ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Saya bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan ada bersedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. 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 Sudah siap semua persembahannya? Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan Bapa, setiap anugerah Engkau, setiap kebaikan Engkau Tuhan Yesus yang boleh kami rasakan pada sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Bapa yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Bapa boleh sampai saat ini ya Bapa, kami mau memberi yang terbaik Tuhan Yesus dari setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan yang Engkau yang memberikan berkat Tuhan Yesus bagi setiap kehidupan kami, biar Engkau memberkati setiap pemberian kami Bapa, biar benar-benar pemberian kami ya Bapa boleh memperluas kerajaan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, dan Kau berkati setiap tangan-tangan memberi, Kau berkati ya Bapa setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan itu boleh berhasil Tuhan Yesus dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang di luar sana Tuhan, setiap kami yang rindu ya Bapa untuk pekerjaan yang baru, usaha yang baru Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Kau yang akan buka jalan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap pembangunan gereja Bapa yang akan kami laksanakan Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa biar ada kecukupan daripada Engkau Tuhan Yesus, biar Engkau yang cukupkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kau yang membukakan pintu-pintu berkat Engkau Tuhan Yesus untuk gereja Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa nanti memberi persembahan di kontak dekat pintu keluar, dan setiap Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah bisa memberikannya lewat rekening gereja. Mari kita saksikan pengumumannya. Ya, pengumumannya ada pertama di ibadah Kersel gabungan kita akan lakukan hari Kamis tanggal 30 Juli melalui aplikasi Zoom. Dan ada doa dan puasa jemaat bisa dilakukan setiap kita di rumah masing-masing hari Sabtu 1 Agustus pukul 7.30. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Yuli, untuk Bapak Aron dan Saudara Yuli. Dan untuk yang hari ini anniversary Bapak Yansen dan Ibu Nada. Dan untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA. Terima kasih. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi Anda dengarkan pengumuman, kita akan ada ibadah terakhir di Kersel gabungan, dan akan diajarkan tadi seperti Yori katakan tadi bahwa
akan ada pengajaran kelas tentang parenting, ya, bagaimana spiritual parenting, ya. Jadi kalau Anda mau ikut, silakan, jemaat bisa sama-sama hadir di pertemuan Zoom meeting, ya, pakai Zoom, aplikasi Zoom, dan kita akan diberkati di lengkap. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Katakan kiri kanan saudara, katakan senang duduk dekat Anda hari ini. Kalau saya lihat sudah mulai banyak di ibadah, ya. Sekali lagi kita terbatas 50 orang maksimal, ya. Saudara yang sedang menyaksikan secara online, tidak usah merasa dibedakan karena tempatnya terbatas dan saudara bisa nikmatin, ya.